Penting bagi kita untuk mengenal siapa diri kita dan di mana level kesadaran kita sebelum mulai manifestasi. Yuk kita cek sama-sama. Halo teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya, namaku Lara. Hari ini aku mau membahas topik yang sangat menarik tentang level kesadaran manusia. Kenapa topik ini penting? Karena topik ini akan menentukan hasil manifestasimu. Yuk kita langsung aja. Segala sesuatu di dunia itu memancarkan energi, dan tingkat kesadaran kita dipengaruhi oleh tinggi rendahnya energi yang kita pancarkan ke alam semesta. Menurut teori level kesadaran dari Dr. Hawkins, tinggi rendahnya level kesadaran kita dapat diukur menggunakan skala emosional. Di sini ada 3 bagian, dan bagian yang pertama ini sering disebut dengan bagian penderitaan. Karena isinya emosi-emosi negatif yang ada di dunia, seperti rasa marah, kesal, kecewa, sedih, insecure, menderita, dan lain-lain. Sedangkan di level kesadaran yang berikutnya, yang lebih tinggi, ini dimulai dari 200, ini adalah level kesadaran yang sudah mulai mengarah pada positif. Di level kesadaran ini udah nggak ada lagi emosi negatif karena semuanya sudah dirilis. Nah, kalau kalian mau mulai manifestasi, pastikan kalian sudah berada di level ini, di level 200. Di sini mulai berani untuk melepaskan emosi negatif dan bertumbuh jadi positif. Kenapa sih kita harus berada di level ini sebelum kita mulai manifestasi? Karena manifestasi tidak pernah gagal. Dia adalah program otomatis yang akan menarik apapun yang ada dalam pikiran bawah sadar kita ke dalam realita kita sekarang. Kalau di dalam pikiran bawah sadar kita masih banyak hal-hal negatif, maka yang akan kita dapatkan di realita kita sekarang adalah hal-hal negatif. Jadi pastikan untuk membawa diri kita ke frekuensi yang positif sebelum memulai manifestasi. Karena semakin tinggi level kesadaran kita, yang akan merasakan positivity-nya bukan cuma kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Yang tadinya kita nggak sabaran, jadi lebih sabar. Yang tadinya sering ngeluh, jadi bisa melihat segala sesuatu dari sisi yang lebih positif. Yang tadinya suka marah-marah, jadi lebih sabar. Jadi, menaikkan frekuensi kita secara bertahap, itu juga sekaligus meningkatkan kualitas hidup kita dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Level kesadaran kita nggak dipengaruhi oleh usia maupun jenis kelamin, tapi ini erat kaitannya dengan pengalaman. Pengalaman hidup bisa baik ataupun buruk. Contohnya, pada pengalaman buruk, itu mungkin kita punya trauma luka batin di masa lalu yang masih belum selesai. Meskipun kita sebagai orang dewasa udah lupa, tapi itu ada di dalam alam bawah sadar kita dan harus segera diproses. Memproses emosi negatif kita itu dengan cara healing. Healing itu banyak sekali macamnya. Bisa melakukan self-healing ataupun dengan bantuan profesional. Contohnya, misal sebagai orang dewasa, kenapa ya aku suka marah-marah? Padahal aku tahu marah-marah itu ada di level kesadaran rendah. Aku nggak tahu kenapa. Maka aku datang ke psikolog menceritakan masalahku untuk mendapatkan terapi biar emosiku yang sudah aku lupain itu dulu, itu bisa segera terproses. Harapan aku sama teman-teman yang mempelajari spiritualitas dan pengembangan diri, kalian gak hanya mempelajari ini dari sisi manifestasi. Karena pengembangan diri itu lebih ke perjalanan spiritual dari diri kita yang sekarang menuju diri kita yang lebih baik di masa depan. Goalnya apa? Goalnya adalah ketentraman hidup, kebahagiaan hidup, dan self-love. Ketika kita sudah bisa mencintai diri kita akan tahu bagaimana mencintai orang lain, mencintai dunia ini, kita akan tahu bagaimana caranya bersyukur dengan baik. Di balik keberhasilan harus dimulai dengan keyakinan yang kuat dan impian yang besar. Dan di balik setiap tantangan ada kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.